Pemirsa, bus Cahaya Trans tujuan Jakarta-Yogyakarta terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. 16 penumpang tewas, 19 lainnya terluka. Bus penumpang tujuan Jakarta-Yogyakarta kecelakaan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Bus dengan 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan, diduga dalam kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan sementara, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terguling hingga bagian atas kabin ringsek. Bus tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bus tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bus tersebut terbalik. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Kini, korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban luka dibawa ke 3 rumah sakit lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Bus Cahaya Trans yang kecelakaan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Bus membawa puluhan penumpang di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Memasuki Semarang, bus keluar di Exit Tol Simpang Susun Krapyak. Kondisi jalanan yang menikung membuat sopir kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan. Saat terguling, atap bus ringsek hingga banyak penumpang terlempar. Banyak juga yang terjepit di dalam bus hingga evakuasi berlangsung berjam-jam. Hasil pemeriksaan polisi diketahui bus Cahaya Trans yang terguling dan menewaskan 16 penumpang ternyata dikemudikan sopir cadangan. Polisi kini masih memeriksa sopir bus tersebut. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo meninjau posko antemortem di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengemudi bus Cahaya Trans merupakan sopir cadangan. Sopir bus diamankan di Satlantas Polrestabes Semarang. Polisi juga melakukan tes urin terhadap sopir cadangan untuk mengetahui apakah dalam pengaruh narkoba atau zat lainnya. Sebelumnya bus berpenumpang 34 orang mengalami kecelakaan pada Senin dini hari di Exit Tol Krapyak, Semarang. Jadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait kecelakaan bus Cahaya Trans tujuan Jakarta-Yogyakarta yang terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi yang juga Ketua Inisiatif Strategis Transportasi atau Instran, Budi Susadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Nadia, sehat selalu. Ya Pak Budi, kalau berdasarkan informasi awal kan dikatakan bus ini hilang kendali lalu terguling dan setelahnya menabrak pembatas jalan ya. Ini apa faktor utama yang biasanya menyebabkan kecelakaan seperti itu di jalan tol? Ya mungkin pertama saya menyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga korban yang mengalami kecelakaan. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Nah, terkait dengan faktor kecelakaan yang terjadi pada bus Cahaya Trans ini, sebenarnya tidak bisa disematkan hanya kepada kesalahan individu semata, dalam hal ini pengemudi. Tetapi ini menjadi introspeksi secara keseluruhan kepada para pemangku kepentingan, baik itu regulator, operator bus, operator jalan tol, dan juga pengemudi itu sendiri. Karena kejadian ini berulang dengan penyebab yang sama.
Nah, jadi ini kan ada satu kesalahan yang tidak bisa kita antisipasi di awal. Nah, kalau dilihat dari hasil informasi awal ya dari kepolisian dan juga dari teman-teman Basarnas bahwa ini diketemukan adanya kesalahan dilakukan oleh pengemudi karena pengemudi tersebut adalah pengemudi cadangan. Nah, kalau pengemudi cadangan artinya dia masih dalam tahap meningkatkan jam terbang. Bisa jadi dia secara kompetensi tidak cukup, kedua dia juga tidak mengetahui medan atau rute perjalanan sehingga dia tidak bisa melakukan mitigasi risiko di mana dia melakukan safety driving di tempat tertentu yang menjadi blind spot seperti itu. Ya, Pak Budi, apakah memang kalau misalnya sopir cadangan kan sebelumnya juga sempat ada kecelakaan yang mobil dari BGN atau MBG yang kecelakaan juga menabrak pagar sekolah itu juga karena sopir cadangan. Apakah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan atau bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya kan ini jadi supir cadangan ini kan sebenarnya kan adalah solusi yang baik ya diberikan oleh regulator gitu kan kepada para operator. Jadi ketika bus memiliki rute perjalanan yang panjang melebihi jam kerja 8 jam, maka dia harus memiliki supir cadangan sehingga untuk mengantisipasi kelelahan si pengemudi. Nah, ketika supir cadangan ini, apakah ini adalah supir yang benar-benar direkomendasikan oleh perusahaan tersebut? Artinya dia memiliki kompetensi yang cukup, baik itu pengetahuan, pengalaman maupun etika berkeselamatan dengan cara mengemudi. Nah, kalau misalkan ini ada, nah kita lihat faktor lainnya gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya laporan dari kepolisian dan Basarnas, ini adalah di mana bus ini kan kecelakaan tunggal. Artinya ketika melakukan berbelok di tikungan tajam dengan kecepatan tinggi, maka bus ini akan terpental atau terpelanting karena adanya gaya sentrifugal gitu kan. Artinya kalau sementara ya ini bukan untuk menyimpulkan, dan nanti KNKT akan mendalami bahwa sekalipun ini bukan supir cadangan, misalkan supir utama atau supir batangan, ketika kondisi menikung dengan kecepatan yang tinggi, maka ini akan rentan terjadi bus akan terkena gaya sentrifugal tersebut, akan terpelanting sehingga terjadi rollover. Nah, tapi yang perlu diantisipasi kalau misalkan itu terjadi, nah bagaimana terkait dengan sistem keselamatan dalam bus itu sendiri? Bahwa bus ini kan memiliki superstructure, memiliki sabuk keselamatan. Apakah kedua ini ada atau tidak dalam bus tersebut? Nah, tapi penilaian Bapak sendiri terhadap kondisi fasilitas jalan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak ini seperti apa, Pak? Apakah selain yang Bapak katakan memang menikung, itu ada kondisi lain yang mungkin berkontribusi pada kecelakaan ini? Nah, kan jadi secara desain jalan bahwa memang jalan itu kan tidak bisa dibuat lurus, gitu kan. Ada jalan-jalan yang harus melakukan berbelok gitu dan lain-lain. Nah, tetapi kan jalan itu kan juga memberikan memberikan pengetahuan atau memberikan informasi. Jadi dan juga memberikan pemahaman kepada para pengemudi ketika mereka menghadapi jalan tertentu seperti tikungan yang tajam, di mana dilengkapi dengan rambu-rambu. Nah, apakah di titik tersebut ada rambu perintah kepada pengemudi untuk menurunkan kecepatan? Jika tidak, jika ada dan pengemudi tetap dengan kecepatan tinggi, maka ini ada kelalaian dari pengemudi. Kan seperti itu. Tapi kalau rambunya tidak ada, misalnya tidak ada rambu perintah untuk menurunkan kecepatan, ketika kendaraan akan menikung, maka ini juga ada kelalaian dari operator jalan karena dia tidak memasang rambu tersebut. Nah, atau mungkin kondisinya karena sepi dan malam hari, ini kan kejadiannya. Jadi terjadi si pengemudi berasumsi bahwa ini karena sepi dan dia sudah terbiasa dengan rute tersebut, jadi dia kadang melalaikan kondisi itu. Jadi dia langsung mengabaikan rambu perintah untuk mengurangi kecepatan sehingga terjadi gaya sentrifugal tersebut, bus terpelanting dan terguling. Nah, Pak, tapi apakah regulasi dan pengawasan terhadap operator bus antar kota seperti Cahaya Trans ini sebenarnya sudah memadai? Nah, sebenarnya kan kalau dari sisi regulasi sudah banyak ya, baik itu dari sisi terkait dengan kendaraan yang berkeselamatan dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari pengguna jalan, dari kepolisian dan juga dari PUPR, jalan berkeselamatan. Tetapi kan ini kan bagaimana sekarang ini yang sulit adalah memastikan bahwa ini pengawasan di lapangan ini berjalan.
Artinya begini, regulator sudah membuat regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan keselamatan pengendara lalu lintas angkutan jalan. Tetapi ketika operator atau pengguna jalan ini tidak patuh terhadap regulasi dan kebijakan tersebut, maka kecelakaan akan terjadi. Seperti contoh bahwa bus ini ditemukan, bus ini tidak melakukan uji berkala. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap operator bus setiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa bus tersebut tidak layak jalan. Yang kedua, ini kan kondisi busnya kenapa tingkat fatalitasnya tinggi sehingga 16 orang meninggal karena secara kondisi dari superstructure busnya ini atau konstruksi busnya ini sudah rapuh, sudah lagi tidak bisa menahan beban ketika ada impact dari luar, sehingga artinya struktur itu tidak bisa melindungi penumpang di dalam. Maka terjadilah benturan, mungkin bisa jadi dengan bagian kepala para penumpang yang terhempas karena busnya terguling atau lower, sehingga ini menyebabkan tinggi tingkat fatalitasnya. Nah, kedua, kalau misalkan ini bus ini dilakukan, jadi perawatan dengan baik, kemudian kalaupun ada modifikasi, ini harus dipastikan bahwa strukturnya itu memang masih kuat untuk menahan beban ketika ada benturan dari luar atau mungkin terguling sekalipun. Karena idealnya, kalaupun bus mungkin ada impact atau ada over terguling, harusnya bus ini bisa melindungi penumpang dari dalamnya. Nah, kemudian kedua adalah apakah bus ini juga disediakan sabuk keselamatan di setiap tempat duduknya. Jadi kalau itu ada, sehingga ini akan bisa mengurangi penumpang akan terhempas ketika bus itu over. Nah, jadi hal-hal ini mungkin nanti perlu didalami ya oleh teman-teman kepolisian dan KMKT yang sedang melakukan investigasi. Apakah ketentuan tersebut didasarkan terus sama operator. Jika tidak, maka ini wajib menjadi evaluasi bersama, gitu kan, bagaimana operator ini harus mematuhi terhadap regulasi dan kebijakan yang sudah dibuat oleh regulator yang sudah sedemikian rupa untuk melindungi jiwa manusia ketika melakukan aktivitas di jalan. Ya Pak Budi, bicara soal sopir cadangan, apakah bisa diprediksi kecelakaan ini dikarenakan tingkat kemahiran atau sopir cadangan tersebut belum terbiasa, atau ada bisa juga faktor kelelahan karena ini perjalanan jarak jauh, atau bagaimana Pak? Ya, jadi kan pengemudi itu kan ketika akan direkrut oleh operator bus itu, dia akan memberikan profilnya. Di dalam profil tersebut dia bisa menyampaikan informasi kepada calon operator ini sebagai mitranya itu adalah terkait dengan kompetensi dan pengalaman kerjanya. Dia memiliki kompetensi apa sebagai pengemudi, misalkan dia memiliki pengalaman sebagai pengemudi di bus akap, dia bisa untuk menjadi supir, baik itu supir utama atau cadangan. Kemudian berapa lama dia melakukan pekerjaan tersebut. Apakah mereka juga memiliki catatan kecelakaan atau tidak. Nah, kemudian bagaimana tingkat kesehatannya. Nah, kalau itu sudah mumpuni, kemudian bisa ditunjukkan mungkin ada tes drive dan juga diberikan rekomendasi atau referensi dari sebelumnya, maka ini bisa menjadi parameter bagi operator bus untuk merekrut supir. Nah, kedua, terkait dengan masalah kelelahan, kalau kita dilihat daerah Semarang ini adalah titik kritis kelelahan pengemudi. Kalau ini bus ini Cahaya berangkat dari Jakarta atau dari Bekasi kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, maka di sana adalah titik kelelahannya atau pengemudi mengalami kelelahan atau mengalami fatigue, gitu kan. Nah, saya belum dapat informasi apakah supir cadangan ini dia mengendari dari awal dari Bekasi sampai ke lokasi kecelakaan atau baru digantikan di sebelum lokasi kecelakaan. Tapi kalau dia si supir cadangan ini mengemudi dari lokasi awal di Bekasi, berarti dia sudah mengalami tingkat kelelahan. Artinya, padahal sudah ada kewajiban dari regulator bahwa setiap 4 jam sekali supir itu harus berhenti untuk mengurangi kepenatan dengan turun dari bus, kemudian melakukan pengecekan kendaraan sambil melakukan peregangan. Nah, apakah itu dilakukan atau tidak? Biasanya ketika bus yang berjalan malam hari itu, hal-hal itu diabaikan. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan pengawasan atau tidak ada yang melihat. Dalam hal ini adalah regulator atau mungkin petugas yang di lapangan. Nah Pak Budi, bagaimana sih seharusnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap bus-bus yang penumpangnya besar menjelang momen-momen seperti libur Natal dan Tahun Baru sekarang? Apakah pemeriksaannya berbeda dengan hari-hari biasa atau bagaimana Pak?
Ya sebenarnya kan regulator dalam hal ini teman-teman kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan ya sudah melakukan upaya-upaya sistematis dalam mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya di momen libur nasional ya seperti Natal, Tahun Baru dan Lebaran. Ya kan ada namanya ramcek. Ramcek ini dilakukan di tempat-tempat pemberangkatan, baik itu di terminal maupun di simpul-simpul atau bangkitan transportasi ya, bisa di tempat keramaian atau mungkin di tempat wisata. Ini dilakukan untuk melakukan double check, di mana sebenarnya kan kendaraan tersebut sudah melakukan uji berkala yang dilakukan 6 bulan sekali. Tapi dengan adanya ramcek yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan kepolisian dan dengan disub setempat, ini untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut itu layak secara teknis dan administratif. Itu yang pertama. Dari sisi sarananya. Nah yang kedua, ini perlu juga diperhatikan dari sisi pengemudinya. Pengemudi ini selain dia harus kompeten, kedua juga pengemudi ini harus memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Artinya dia fitnessnya terjaga gitu kan. Nah ketika dia sudah memiliki kompetensi yang tinggi, kemudian dia sehat saat itu, kemudian dia juga busnya layak, maka itu dipastikan perjalanan akan aman, nyaman, dan sampai dengan tujuan dengan selamat. Baik, terima kasih Pak Budi Susandi, Ketua Inisiatif Strategis Transportasi dan Instan atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat. Terima kasih, Mbak Nadia. Selamat sore.